Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rusmala Dewi dengan NIM 215231103 dari kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjanjian Khianti. Perjanjian ini lahir pada tanggal 13 Februari 1755 sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau sering disebut VOC, dan Pangeran Mangkubumi. Nama Khianti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Khianti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai GHIANTI, secara tertulis ia terbaca sebagai Khianti. Sekarang terkenal dengan Dukuh Kerteng Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Saat itu, VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan, harus dengan persetujuan Belanda. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubuwono dan Mangkubumi adalah anak dari Amangkurat IV, penguasa Mataram pada 1719 sampai 1726, sedangkan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV. Saat itu, VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggal Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja, namun VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Surjati atau Pakubuwana III, yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pakubuwoni kembali melancarkan serangan pada VOC dan Raden Mas Surjadi. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjadikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegangnya. Raden Mas Surjadi kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada 22 sampai 23 September 1754, membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan, dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam perjanjian Khianti, ditandatangani pada 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh tiga pihak, yakni pemerintahan Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Harting, Kasunanan Surakarta oleh Pakubuwono III, dan Kasultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Isi perjanjian Khianti ada 9. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga,
para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia pada VOC. Yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. Yang kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 rial setiap tahunnya. Yang ketujuh, Sultan Hamengkubuwono akan memberikan bantuan jika Sultan Pakubuwono III membutuhkan. Yang kedelapan, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. Yang terakhir, Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Perjanjian yang diadakan di desa Jantiharjo ini dihadiri oleh 3 pihak, yakni VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Ngayogyakarta. Para tokoh itu adalah VOC yang pertama Nicholas Harling atau Gubernur Jenderal VOC, 2 Breton, 3 Kapten C. Donkel, 4 Louis Froken, 5 Pendeta Bastani. Kesultanan Ngayogyakarta yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Natakusuma. Kasunanan Surakarta yaitu Pangeran Pakubuwono III. Isi Perjanjian Giyanti. Dampak dari Perjanjian Giyanti memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mimpi Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tak terwujud karena penjajah. Itulah sejarah Perjanjian Giyanti yang dibuat VOC untuk memecah belah Kerajaan Mataram, Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.